Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Denji dan Power yang sudah selesai menjalani pelatihan khusus mereka bersama Kishibe. Selain itu, Aki juga berhasil mendapatkan kontrak dengan iblis yang baru. Aki pun memiliki kekuatan untuk melihat masa depan, tapi dengan cara iblis tersebut ingin tinggal di dalam mata kanan Aki. Lalu setelah semuanya sudah menjadi lebih kuat, akhirnya misi penyerbuan dan pembalasan kematian Himeno pun telah dimulai. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Oke, sebelum lanjut, Mimin saranin bikin kopi, duduk manis, dan tekan tombol loncengnya. Lalu dengarkan alur cerita Chainsaw Man episode 12 di channel Edan ini, Editor Movie. Cerita berlanjut dengan Aki yang sedang dalam perjalanan pulang diantar oleh Tendo dan Kurose. Di dalam perjalanan itu, Kurose memberitahu Aki bahwa setelah ini mereka tidak akan bisa bertemu lagi. Jadi jika masih ada yang ingin ditanyakan kepadanya atau Tendo, tanyakanlah sekarang juga. Sebenarnya Kurose ingin Aki bertanya kepadanya tentang sesuatu. Namun karena Kurose melihat Aki yang masih diam saja dan tidak memberikan pertanyaan apapun, Kurose kemudian langsung mengganti topik pembicaraannya dengan membahas tentang Gun Devil. Kurose yang mendengar bahwa Aki berniat ingin membunuh Gun Devil, dia pun kemudian kembali bertanya kepada Aki, apakah Aki sudah yakin kalau dirinya bisa membunuh Gun Devil. Faktanya bahwa ketika Aki melawan Katana Man yang levelnya jauh berbeda dari Gun Devil, Aki masih tidak mampu menghadapinya. Hingga Aki harus berakhir dengan luka parah dan hampir semua teman berharganya mati. Selain itu, Kurose juga mengatakan sebenarnya alasan dirinya dan Tendo bergabung ke Biro Keamanan Publik juga karena sudah dikacaukan oleh Gun Devil. Namun berbeda dengan Aki, mereka bahkan tidak berani untuk memiliki impian ingin membunuh Gun Devil. Sehingga ketika Kurose melihat keberanian Aki secara tidak langsung, hal itu pun juga telah membuatnya merasa sedikit jengkel karena dia tidak memiliki keberanian seperti itu. Dan Aki dari tadi malah diam saja dan mendengarkan ucapan Kurose. Pada akhirnya Aki pun mau bicara juga dan dia langsung menyuruh Kurose untuk tidak perlu banyak bicara lagi tentang dirinya. Aki sendiri sangat menyadari kalau dirinya yang sekarang sudah tidak punya perspektif yang baik akan dirinya lagi. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya, Aki juga tahu jika dia tidak seperti ini, maka dia juga tidak bisa melakukan apa yang dia lakukan sekarang. Kemudian mereka pun telah sampai di depan gedung apartemen Aki. Dari sini Aki pun berpisah dengan mereka. Dan tiba-tiba saja Kurose melemparkan sebuah minuman kepada Aki sambil mengatakan meskipun sebenarnya dia tidak menyukai Aki, dia tetap memberikan semangatnya kepada Aki. Terlebih lagi setelah dirinya melihat bahwa tidak ada anggota yang normal di divisi 4. Kurose berharap agar Aki lebih berhati-hati lagi ke depannya, yang mana setelah itu Kurose dan Tendo pun langsung pergi meninggalkan Aki. Scene pun langsung berganti ke tempat berbeda. Di sini kita pun dapat melihat Makima yang melakukan pertemuan dengan bos Yakuza di suatu villa pemukiman. Dia disambut dengan baik oleh si bos Yakuza itu. Lalu tanpa basa-basi sepertinya bos Yakuza sudah menduga bahwa tujuan Makima datang mengunjunginya adalah untuk menanyakan perihal insiden penembakan sebelumnya. Jadi dirinya pun langsung menjelaskan kepada Makima bahwa insiden penembakan yang terjadi di Tokyo itu bukan atas perintah darinya. Dan sambil menunjukkan sebuah foto kepada Makima, foto itu pun mengungkapkan bahwa wanita yang bernama Akane Sawatari itulah yang sudah memulai semuanya. Jadi ternyata si Akane ini sudah menipu sebagian anggota dari kelompok Yakuza tersebut untuk membuat kontrak dengan Gun Devil dengan dirinya yang bertindak sebagai perantara di antara mereka. Akane memberikan suatu penawaran yang mana jika mereka bisa membayar uang sebesar 20.000 yen, maka mereka pasti akan diberikan senjata dan kekuatan oleh Gun Devil. Mendengar hal itu, Makima pun langsung meminta kepada bos Yakuza ini untuk menuliskan nama-nama semua anggotanya yang sudah melakukan kontrak dengan Gun Devil.
yang bahkan tidak hanya nama anggota dari grup saja yang ingin Makima minta, tapi juga nama anggota dari grup lain. Pada awalnya dia tidak mau memberikan daftar anggotanya tersebut kepada Makima dengan alasan jika dirinya membocorkan identitas mereka, maka si bos Yakuza ini juga yakin pasti hal itu hanya akan memicu perang di antara grupnya dengan grup yang lainnya. Saat itu Makima mendapat penolakan, dirinya pun tidak menyerah untuk membujuk si bos Yakuza agar dia mau mengerti dengan permintaannya itu. Lagi pula tujuan Makima melakukan ini semata-mata juga demi keamanan manusia. Jadi bagaimanapun juga Makima mengharap bos Yakuza itu bisa bekerja sama dengannya. Namun karena Makima terus memaksanya untuk memberikan nama-nama anggotanya tersebut, si bos Yakuza ini pun kembali menjelaskan kepada Makima tentang fungsi dari grup Yakuza sebenarnya. Alasan kenapa di antara grup satu dan grup lainnya tidak saling menghancurkan adalah karena mereka tidak ingin grup mafia dari luar bisa menyusup dengan mudah ke Jepang. Setiap orang yang tergabung dalam kelompok Yakuza sangat sadar kalau mereka bukan orang yang benar, tapi kenyataannya grup mafia yang ada di Cina dan di Rusia jauh lebih parah dari mereka. Jadi demi mencegah agar sesuatu yang buruk tidak terjadi pada setiap grup, Yakuza juga telah memiliki ikatan yang tidak bisa dipisahkan, sama halnya seperti para pemburu iblis yang melindungi manusia dari iblis. Maka bagi mereka para Yakuza juga akan melindungi Jepang dari orang luar. Namun kemudian karena Makima sudah bosan mendengar penjelasan dari si bos Yakuza itu, saat itu pun Makima malah langsung mengeluarkan sebuah kantong coklat di hadapan mereka semua. Pada awalnya si bos Yakuza ini mengira kalau Makima ingin menyogoknya dengan sejumlah uang, tapi setelah dirinya membuka kantong coklat itu, ternyata isinya adalah mata dari semua keluarga mereka yang ada di ruangan tersebut. Sontak si bos Yakuza itu pun jadi sangat terkejut dan ketakutan. Namun Makima segera memintanya untuk tetap tenang, karena dari pihak keamanan publik ada orang yang bisa mengembalikan semua mata itu ke asalnya. Makima akan menunjukkan kepada mereka siapa orangnya, tapi dengan syarat si bos Yakuza itu harus mau bekerja sama dengannya. Sementara itu, setelah melihat Makima yang mengancam bos mereka, tiba-tiba saja salah satu dari anggota Yakuza itu pun terlihat sangat marah dan langsung menyerang Makima dari belakang. Tapi hanya dengan menatapnya saja membuat pria itu terluka parah dengan darah yang tidak berhenti mengalir dari hidungnya. Makima pun kemudian mulai berdiri sambil mengatakan bahwa apa yang dijelaskan oleh si bos Yakuza itu menurutnya semua hanya sebuah alasan yang digunakan untuk membenarkan setiap perbuatan jahat yang telah mereka lakukan saja. Jadi sudah pasti masyarakat tidak akan membutuhkan hal semacam itu. Sementara itu di tempat yang lainnya kita pun dapat melihat gabungan dari para pemburu iblis dan kepolisian yang sudah mengepung gedung markas Akane dan Katanamen. Keduanya pun juga sudah bersiap untuk menghadapi serangan dari musuh mereka, tetap pada rencana awal mereka, yaitu mengambil jantung Denji dan langsung kabur menggunakan iblis ular untuk masuk ke dalam gedung tersebut. Dan karena divisi keempat ini kebanyakan anggotanya adalah manusia alias manusia iblis, tentunya jika mereka dibiarkan bergerak bebas, maka mereka justru akan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih parah dari teroris. Maka dari itu Kishibe memintakan kepada para polisi dan pemburu iblis agar lebih mempersiapkan diri mereka untuk lebih mengawasi divisi 4 daripada terorisnya. Jadi sebelum mereka memulai penyerbuannya, mereka harus menutup akses keluar masuk gedung itu terlebih dahulu. Di sini kita pun diperlihatkan situasi di dalam gedung yang sudah terjadi pertarungan antara anggota divisi 4 yang baru melawan gerombolan zombie, yang mana salah satu manusia iblis yang pertama kali muncul dan langsung melawan para zombie itu adalah The Shark Devil. Dia adalah manusia iblis yang memiliki kemampuan bisa berenang dimanapun, baik itu di air, tanah, atau di dinding sekalipun. Semua tempat bisa dia gunakan untuk berenang. Dia tergolong jenis manusia iblis, maka dirinya juga bisa berbentuk ke mode full iblisnya yang terlihat seperti ikan hiu dalam waktu yang singkat.
Lalu untuk anggota baru divisi 4 yang selanjutnya adalah Devilman of Violence atau manusia iblis kekerasan. Pada umumnya itu seharusnya lebih lemah daripada iblis, tapi khusus bagi manusia iblis yang satu ini, bahkan dia terlalu kuat dalam golongan manusia iblis. Jadi berhubung dia bisa mengeluarkan racun yang berbahaya, dia sengaja menggunakan topeng di kepalanya untuk mencegah agar racunnya tersebut tidak keluar sembarangan. Yang berikutnya adalah Spider Devil atau laba-laba. Berbeda dengan yang lainnya yang merupakan manusia iblis, Spider Devil ini ternyata merupakan iblis sungguhan. Namun karena dia memiliki wujud seperti manusia, maka dia juga bisa ramah dengan manusia. Dan untuk kemampuannya sendiri, kurang lebih Spider memiliki kemampuan yang layaknya laba-laba pada umumnya. Jadi dengan kaki laba-laba yang sangat banyak dan tajam, maka Spider Devil ini bisa membunuh lawannya hanya dalam sekejap mata. Di lain sisi, kita pun juga dapat melihat satu anggota baru divisi 4 yang lainnya yang bernama Angel atau iblis malaikat. Dia memiliki sayap yang dapat digunakan sebagai perisai sekaligus senjata, dan ternyata Angel ini merupakan iblis spesial yang tidak memiliki rasa kebencian terhadap manusia. Namun walau demikian sangat tidak dianjurkan untuk berada di dekatnya, karena hanya dengan sentuhannya saja maka masa kehidupan seseorang akan langsung diserap olehnya. Sementara itu, setelah cukup dengan perkenalan dari anggota divisi 4 yang baru, di sini kita pun dapat melihat Aki yang memulai aksinya kembali dengan gabungan kekuatan masa depan dan pedang kutukannya. Aki pun dapat menebas dan membunuh setiap zombie yang ada di depannya dengan mudah. Angel Devil kemudian bertanya kepada Aki apakah Aki punya sapu tangan, dan tanpa mengatakan apapun Aki pun langsung mengeluarkan sapu tangannya dan langsung memberikannya kepada Angel Devil. Bahkan saking percaya dirinya Aki sekarang, walaupun dia sendiri sudah tahu masa hidupnya akan berkurang jika dia menyentuh Angel Devil. Namun di saat Aki sedang lengah, tiba-tiba saja ada seorang pria bersenjata yang muncul dan langsung menembak mereka berdua. Namun dengan sigap Angel pun segera menggunakan sayapnya untuk menghentikan tembakan itu. Yang kemudian Aki juga langsung berlari ke arahnya untuk menjatuhkan pistol yang dia pegang. Lalu dengan satu kali tebasan pedangnya, pria itu pun langsung tumbang. Aki kemudian menyusuri setiap lantai yang ada di gedung itu untuk mencari keberadaan Akane dan Katanamen. Namun di sana ternyata Aki hanya menemukan Akane saja. Dan di saat Akane mencoba mengeluarkan iblis miliknya, ternyata yang keluar adalah iblis Ghost Devil, yaitu bekas iblis milik Himeno yang telah dimakan oleh iblis ular Akane di episode sebelumnya. Aki pun tampak sangat kesal melihat Akane yang sudah merebut iblis milik Himeno. Bagaimanapun juga, Ghost Devil adalah iblis yang selalu bersama Himeno selama ini. Dan kemunculan Ghost Devil kali ini membawa kita kepada penghujung video kali ini. Dan di episode selanjutnya kita akan melihat pertarungan Aki melawan Ghost Devil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video kita. Dan salam editor movie.